Ya, selamat pagi adik-adik. Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat mengerjakan soal matematika. Ya, kali ini kita akan mengerjakan soal fungsi komposisi. Soalnya seperti terlihat pada layar. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1, gx sama dengan akar x, hx sama dengan akar x kuadrat ditambah 1, mx sama dengan akar x min 4, nx sama dengan 1 per x kuadrat min 1. Jika tx sama dengan n komposisi m, komposisi h, komposisi g, komposisi f, maka rumus fungsi tx adalah dan domain dari tx adalah apa? Ya, ini merupakan soal yang luar biasa. Kita bahas pelan-pelan saja. Ya, nah tahap pertama kita cari dulu yang ini, G komposisi F, fx-nya dulu ya. Fx beserta domainnya. Ya, nah pertama fx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Nah, untuk fungsi polinom, itu domainnya adalah uh, x anggota bilangan real. Jadi berapa aja boleh x-nya begitu ya. X anggota bilangan real. Jadi tidak ada masalah. Lalu tahap yang kedua kita cari G komposisi F. Ya, G komposisi F. X. Nah, berarti ini si fx-nya ini masukkan ke G. Maka kita akan mendapatkan akar ya x kuadrat min 1. Gitu ya. Nah, langsung kita tentukan domainnya. Apa domain dari fungsi ini? Ya, dalam akar ya, suatu fungsi akar dia akan terdefinisi apabila di dalam akar nilainya positif atau nilainya 0. Ya, contohnya aja ya. Akar 4 itu hasilnya ada, yaitu 2 ya. Akar 0 itu hasilnya ada, yaitu 0. Tapi akar negatif 4 itu hasilnya tidak ada ya. Bila kita bicara bilangan real, maka akar min 4 dikatakan tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, berarti supaya di dalam akar ini punya nilai, fungsinya punya nilai, maka yang di dalam akar itu harus 0 atau positif. Ya, nah mari kita lanjutkan. Berarti di sini domainnya adalah, ya domainnya kita cari syaratnya dulu. Ya, x kuadrat min 1 harus lebih besar sama dengan 0. Ini kita faktorkan, x min 1, ya x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Ya, nah terus kita masukkan ya, pembuat nolnya min 1, nah ini pembuat nolnya 1. Nah, lalu kita uji misalnya katakanlah 0 ya. Nah masukkan 0, ini hasilnya negatif. Ya, ini masukkan 0 hasilnya positif ya. Negatif kali positif, nah berarti di sini negatif. Yang sebelah kanan misalnya kita uji dengan X sama dengan 2. Nah 2 kurang 1 hasilnya positif. Terus 2 tambah 1 hasilnya positif. Nah berarti sebelah kanan positif. Yang sebelah kiri misalnya kita uji dengan X sama dengan min 2. Ya min 2 min 1 berarti min 3. Negatif ya. Terus min 2 tambah 1 min ya. Min kali min hasilnya positif. Nah berarti ini adalah positif. Ya. Nah sehingga nilai X yang memenuhi adalah yang bernilai positif atau yang bernilai 0 ya. Ya. Nah di sini satunya masuk ya. Satunya masuk dalam penyelesaian, berarti kita bulatin penuh. Min satunya juga masuk penyelesaian. Kenapa begitu? Karena kalau satu dimasukkan ke sini, 1 kurang 1, 0 ya. 0 ini keseluruhannya berarti 0. 0 lebih besar sama dengan 0. Nah berarti dia memenuhi. Nah jadi yang memenuhi adalah 1 ke kanan, min 1 ke kiri. Gitu ya. Nah ingat X-nya adalah anggota bilangan real ya. X-nya anggota bilangan real. Berarti masih memenuhi ya.
Ya, jadi domain terakhirnya adalah seperti ini ya, G komposisi F. Nah, lalu kita masuk ke berikutnya. Ya, fungsi yang mana sekarang? Ya, H komposisi G komposisi F ya. H komposisi G komposisi F X. Nah, ini sama dengan ya G komposisi F-nya tadi nilainya apa? Akar ini ya. Masukkan ke H sini ya. Berarti akar, ya akar. Nah ini ada plus satunya, plus satu gitu ya. Nah X-nya ini diganti dengan apa? Diganti dengan ini. Jadi akar, ya X kuadrat min 1. Nah ini ada pangkat 2-nya, berarti ini pangkat 2. Ya, sehingga jadinya akar, kita sederhanakan ya, jadinya X kuadrat. Nah, kalau ini X kuadrat ini hasilnya tidak pernah negatif. 0 bisa, positif bisa. Maka keseluruhan dari ini terpenuhi begitu ya. Maka domainnya tetap ini ya. Jadi ini sama dengan harga mutlak X. Ya, dengan domain, ya domain masih tetap yang ini. Apa tadi domainnya? Ya, X-nya lebih kecil sama dengan min 1 tadi ya. Atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini domainnya masih tetap sama, X-nya lebih kecil sama dengan min 1, atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang kita masukkan fungsinya kemana? Ke ini fungsi ini dimasukkan ke M ya, ke M. Berarti di sini kita punya M komposisi G, H dulu ya. M komposisi H, komposisi ya ini ya. M komposisi H, komposisi G, komposisi F. Ya, X ya. Artinya apa? Artinya ini fungsi ini dimasukkan ke fungsi M begitu ya. Nah, fungsi M-nya yang mana ini ya? Fungsi M-nya berarti akar X-nya diganti dengan harga mutlak X. Ya, harga mutlak X min 4. Nah, ini gimana cara mencari domainnya? Ya, dalam akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti harga mutlak X min 4 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini harga mutlak X lebih besar sama dengan 0. Sorry, lebih besar sama dengan 4. Ya, maka didapat X-nya lebih kecil sama dengan min 4 atau X-nya lebih besar sama dengan 4. Ya, nah sekarang domain yang ini dengan ini diiriskan. Nah, kita cari irisannya. Ya, ya ini berapa nih? Min 4 sama 4 ya. Min 4 sama 4. Terus ini min 1, 1 ya. Min 1, 1. Nah, tadi X-nya lebih kecil sama dengan min 1. Bulat penuh ke kiri. Ya, ini X lebih besar sama dengan 1. Bulat penuh ke kanan. Ya, ini bulat penuh maksudnya apa? Satunya masuk, min satunya masuk gitu ya. Ini X lebih kecil sama dengan min 4. Nah, X lebih kecil sama dengan min 4. Ya, oke. Nah, X lebih besar sama dengan 4. Ya, nah berarti irisannya adalah yang ini ya. Ya, nah berarti domain fungsinya adalah ya domainnya adalah X-nya lebih kecil sama dengan min 4 atau ya X-nya lebih besar sama dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, jadi domain dari fungsi komposisi yang ini adalah seperti ini. Ya, kita lanjut berikutnya. Sekarang bagian yang terakhir yaitu
semua fungsi yang tadi dimasukkan ke N ya. Ya, sehingga kita cari N komposisi M komposisi H komposisi G komposisi F ya. Nah, X ya sama dengan. Nah, berarti fungsi akar ini dimasukkan kemana? Ke N ya, ke yang terakhir ya, ke N. Nah, N-nya mana N-nya ini ya? Berarti 1 per ya X kuadrat dikurang 1. Nah, berarti ini masukkan ke sini ya, akar ya harga mutlak min 4 pangkat 2 min 1 ya. Ini kenapa pangkat 2? Karena ini ada pangkat 2-nya ya. Nah, ini kita sederhanakan maka didapat 1 per harga mutlak X min 1 gitu ya. X min 5 sorry ya. Nah, X min 5. Nah, di sini persyaratannya adalah apa? Persyaratannya adalah harga mutlak X dikurang 5 itu tidak boleh 0. Nah, mengapa begitu? Karena di dalam matematika pembagian dengan 0 tidak diizinkan. Nah, maka di sini X-nya tidak sama dengan 5. Nah, sehingga X-nya tidak sama dengan 5, X-nya tidak sama dengan min 5. Nah, berarti domain fungsinya adalah irisan dari ya irisan dari ini dengan yang ini ya, dengan domain fungsi sebelumnya. Nah, ini saya tulis singkat aja begini ya, supaya nggak banyak tempat dihabiskan ya. Iya, nah, iya, oke. Jadi dia di sini punya syarat harga mutlak X min 5 itu tidak sama dengan 0. Nah, berarti X-nya tidak sama dengan 5, X-nya tidak sama dengan min 5. Ya. Nah, berarti sekarang yang ini diiriskan dengan yang ini. Ya, diiriskan dengan yang ini. Maka didapat domain dari fungsi finalnya ya. Nah, domainnya adalah yang mana domainnya? Jadi kalau kita lihat bentuknya kan begini ya. Ya, jadi min 5-nya nggak masuk ya. Bulat bolong gitu ya. Terus min 4-nya masuk ya, min 4-nya masuk. Jadi min 4 ke kiri, min 4 ke kiri kecuali 5. Jadi 5-nya nggak masuk gitu ya. Min 5-nya nggak masuk. Nah, terus ada 4, ada 5 ya. Nah, ini 5-nya nggak masuk ya. Jadi kita simbolkan dengan bolong ya. 4-nya ini masuk ya. Karena ini pakai sama dengan X-nya lebih besar sama dengan 4. Nah, begitu ya. Jadi yang ini dia. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita jawab persoalan tadi. Ini saya hapus dulu. Ya. Berarti domain dari fungsi T ya. Rumus dari fungsi T sekarang apa? Ya, udah terlihat di situ. Nah, jawab. Ya, untuk jawaban yang pertama adalah TX-nya sama dengan 1 per, nah ini dia, harga mutlak X dikurangi dengan 5. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, domainnya, domainnya. Domain fungsi adalah himpunan X, ya, sehingga minta hingga, koma, min 5. Nah, ini maksudnya interval, minta hingga, koma, min 5 maksudnya apa? X-nya lebih kecil sama dengan, ya, X-nya lebih kecil dari min 5, begitu ya. Nah, sekarang antara min 5 dan min 4, kita boleh menuliskan, ya ini digabung ya, atau gabung min 5, koma, min 4.
Ya, ini kurung siku ya. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah X-nya antara min 5 dan min 4. Ya. Min 4-nya masuk gitu ya. Nah, ini boleh saya tulis begini ya. X-nya lebih kecil daripada min 5 atau ya min 5 lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan min 4 gitu ya. Nah, jadi dia simbolnya. Nah, atau, nah itu ada satu di sini ya. Nah, sekarang ya ini ya. Mana nulisnya? Ya, atau 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 5. Nah, kita boleh menuliskan 4,5 gitu ya. Nah, atau, nah kita tulis atau ya. Atau, nah sekarang bagian yang ini. X lebih besar daripada 5. X lebih besar daripada 5. Nah, notasinya begini ya. 5, tak hingga gitu ya. Yang artinya X-nya lebih besar daripada 5. Ya, tentu saja di sini ada keterangannya X-nya adalah anggota bilangan real gitu ya. Nah, baik sudah terjawab dari soal tersebut, fungsi Tx-nya adalah seperti ini dan domainnya adalah seperti ini. Nah, baik demikian penjelasan saya. Semoga adik-adik yang belajar fungsi komposisi dan menentukan domain fungsi komposisi menjadi tercerahkan. Ya, baik jangan lupa share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, jangan lupa tekan like bila kalian menyukainya. Tulis komentar kalian. Ya, yang belum subscribe, ayo subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi. Ya, subscribe supaya adik-adik tetap terhubung dengan channel saya. Sehingga pada saat membutuhkan, adik-adik cepat mendapatkan informasinya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.